Baik, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai authentication pada Laravel. Nah, di mana secara teori authentication ini adalah sebuah fungsi yang sudah disediakan oleh Laravel yang digunakan untuk membatasi hak akses ketika kita mengakses aplikasi yang kita buat menggunakan Laravel. Oke, nah yang kita maksud sebagai pembatasan hak akses menggunakan autentikasi ini, contoh sederhananya adalah login. Nah, dengan adanya login ini, jadi hak akses pengguna untuk mengakses aplikasi kita itu bisa kita batasi. Nah, misalnya hanya boleh orang tertentu saja yang memiliki username dan password yang bisa mengakses aplikasi kita. Oke, misal ini aplikasi kita yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi untuk mengakses aplikasi ini, pengguna harus login terlebih dahulu. Nah, jadi login ini nanti kita buat menggunakan authentication. Ya. Nah, jadi selain login, authentication pada Laravel ini juga bisa berfungsi nanti sebagai register. Jadi kita dapat mendaftarkan user, misalnya username-nya, kemudian password-nya kita buat. Jadi siapa-siapa saja nanti yang perlu dibuatkan username dan password sehingga bisa mengakses aplikasinya. Nah, kemudian juga bisa untuk menggenerate lost password-nya, lost password atau reset password, ya, atau reset password. Nah, kalau misalnya user yang bersangkutan lupa terhadap username atau passwordnya. Oke, nah jadi seperti itu fitur authentication yang sudah disediakan secara defaultnya di Laravel. Nah, untuk membuat ini, authentication ini, saya rasa harus menguasai dasar-dasar Laravel dulu, seperti yang sudah saya ajarkan dari video pertemuan pertama sampai video terakhir kemarin. Jadi dasar-dasarnya saya harap kalian sudah menguasai. Nah, karena kalau yang sekarang ini, kalau misalnya kita bilang rumit, ya memang cukup rumit langkah-langkahnya, tolong diperhatikan nanti. Tapi kalau saya bilang gampang, juga gampang. Nah, kenapa saya bilang gampang? Karena semua fitur ini nanti sudah digenerate secara otomatis. Ya, nanti codingnya pun tidak semua kita akan ketik secara manual. Jadi tinggal kita gunakan coding yang sudah ada disediakan oleh Laravel. Nah, ketimbang kalau misalnya di pemrograman web yang native, kalian membuat dengan PHP dari awal murni, PHP murni tanpa framework, ya tanpa framework Laravel misalnya, kalian harus membuat authentication ini secara malah lebih rumit lagi daripada Laravel ini. Ya, mulai dari menggenerate password, kemudian kalian amankan passwordnya, kalian enkripsi menggunakan fungsi-fungsi enkripsi. Atau kalau misalnya kalian ingin belajar ilmu yang lebih mendalam, nanti kalian bisa pelajari di tentang web security, itu untuk pengamanan data seperti istilahnya authentication password dan lain-lain. Oke, nah jadi ini yang akan kita kerjakan sekarang. Nah, bentuknya yang akan kita kerjakan itu seperti apa? Nah, nanti tentu kalau kita bicara login misalnya, ya ini saya pakai contoh saja, login. Nah, nanti ketika kita membuka aplikasi kita, misalnya, ya saya langsung perlihatkan saja, ini aplikasi yang kita buat di video sebelumnya dari awal. Bisa tambah data mahasiswa, kemudian bisa ubah data, kemudian bisa hapus data. Nah, jadi untuk mengolah data mahasiswa ini, nah ini kan siapa saja bisa mengakses. Nah, saya bisa mengakses ini tanpa harus login dulu ke sistemnya atau ke aplikasinya. Nah, tentu itu nanti akan istilahnya bersifat sangat public. Nah, istilahnya data ini bersifat public karena siapa saja dapat mengaksesnya. Nah, sekarang bagaimana kalau data ini bersifat privat, ya, atau data ini bersifat privasi? Tidak semua orang boleh
menambahkan data mahasiswa. Misalnya hanya bagian akademik saja yang bisa menambahkan data mahasiswa. Kemudian misalnya yang bisa mengubah data mahasiswa adalah misalnya hanya dosen saja atau badan akademik saja. Nah, itu yang kita batasi nanti, siapa saja sih yang dapat nanti mengolah data mahasiswa ini. Nah, nanti ketika kita membuka halaman localhost 8000/mhs untuk mengolah data mahasiswa, nah kita akan diminta untuk login dulu. Nah, kita masukkan username atau email dan juga passwordnya. Nah, ketika sudah benar username dan passwordnya, baru kita bisa mengolah data ini. Nah, jadi seperti itu langkah-langkahnya. Nah, kita login dulu nanti menggunakan username dan password. Oke, saya tulis di sini. Username dan password. Nah, ketika username dan password ini sudah benar, baru dia bisa mengakses aplikasinya. Oke. Nah, jadi proses authentication-nya seperti itu. Nah, sekarang saya akan ajarkan langkah-langkah pembuatannya mulai dari awal sampai akhir. Langsung saja kita mulai dari tahap yang pertama. Ya, kita siapkan dulu aplikasi ini yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi aplikasi atau project Laravel yang saya akan ajarkan sekarang ini hanya lanjutan dari project yang sudah saya kerjakan sebelumnya berdasarkan video-video sebelumnya. Oke, pertama silahkan jalankan examnya. Jadi pastikan exam, kemudian di bagian MySQL database dan Apache Web Server ini sudah berjalan. Oke, nah, ini sangat basic sekali. Setiap pertemuan akan kita gunakan. Kemudian silahkan buka projectnya di Sublime Text. Nah, di sini nama project saya adalah Academic. Silahkan kalian buka di aplikasi Sublime Text. Nah, setelah semuanya siap, sekarang saatnya kita jalankan servernya. Ya, menggunakan command prompt atau terminal. Nah, di sini saya sudah jalankan servernya. Pertama, kita harus masuk dulu ke directory projectnya. Di sini kalau saya di sini menggunakan Mac OS, jadi saya masuk ke application/exam/htdoc/academic. Nah, kalau yang menggunakan Windows silahkan nanti sesuaikan. Oke. Nah, ini saya tidak jelaskan detail lagi karena sudah hampir setiap video, setiap pertemuan saya jelaskan caranya. Kemudian baru kita jalankan servernya menggunakan perintah php artisan serve. Nah, kalau sudah kalian eksekusi dan servernya berhasil dijalankan, nah, sekarang silahkan akses project terakhir yang kita buat. Nah, project terakhir yang kita buat kemarin di sini yang saya buat adalah di localhost 28.000/mhs. Nah, ini dia project saya. Jadi kita mengolah data mahasiswa kemarin. Data ini tentu kita generate mulai dari migration tabelnya. Nah, di sini di DB sticky, kemudian yang kita generate kemarin migrationnya ada di sini. Migration, nama tabelnya adalah tb_mhs. Nah, ini dia datanya dan juga strukturnya. Ada name, nama, create add, dan updated add. Oke, nah itu sedikit review dari project atau aplikasi yang akan saya gunakan di dalam pembelajaran ini. Nah, jadi aplikasi ini sudah siap. Nah, ini sudah siap. Sekarang baru kita mulai dari tahap yang pertama. Oke, tahap yang pertama untuk membuat authentication. Nah, jadi tahap pertama yang akan kita lakukan adalah kita mengaktifkan fitur authentication ini pada Laravel. Oke, nah caranya seperti apa? Nah, silahkan kalian buka command prompt bagi yang menggunakan Windows.
Atau bagi yang menggunakan Mac atau Linux bisa buka di terminal. Nah, kemudian nanti perintahnya adalah seperti ini. PHP artisan make titik 2 out. Nah, seperti itu. Ini huruf A AUTH. Oke. Ini make titik 2 ini disambung AUTH. Nah, seperti itu proses yang pertama. Kita mengaktifkan fungsi authentication pada Laravel. Oke, nah ini mengaktifkan fungsi authentication pada Laravel. Nah, sekarang kita langsung ke prakteknya. Oke. Nah, ketika kalian sudah jalankan tadi PHP Artisan Serve-nya, ini silahkan kalian biarkan di minimize saja. Kemudian buka command prompt yang baru. Ya, buka command prompt yang baru. Kemudian seperti biasa, masuk dulu ke directory projectnya cd exam, atau kalau di Windows cd c exam htdocs, kemudian nama projectnya. Setelah kalian masuk ke projectnya, nah baru kalian ketik perintah yang tadi. Oke. Nah, ini dia. Nah, kita akan ketik perintah php spasi artisan spasi make titik 2 AUTH. Oke. Nah, ini proses membuat authentication pada Laravel. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini tidak ada error. Sudah muncul pemberitahuan bahwa authentication scaffolding generate successfully. Oke, jadi fungsi authentication-nya sudah berhasil dibuat. Nah, itu tahap pertama. Oke, kalau sudah seperti ini, jadi pastikan tidak ada error. Kalau tidak ada error, nah, oke, saya kasih tanda centang di sini ya. Nah, ini tahap pertama sudah. Nah, caranya untuk membuktikan apakah fitur authentication pada Laravel kita ini sudah benar-benar terinstall atau belum. Nah, caranya kita coba buka di ini ya, kita coba buka di localhost 8000, atau sebelumnya silahkan pastikan dulu routing kalian, yaitu di folder routes web.php. Nah, ini routingnya yang ini ya, kalian aktifkan. Yang alamat utamanya slashnya ada di welcome. Oke. Nah, ini fungsinya hanya untuk mengecek saja. Nah, kalau misalnya sudah aktif, nanti di pojok kanan atas ini akan terlihat halaman atau link login dan register. Nah, ini artinya authentication kalian sudah berjalan. Nah, kalau saya klik login, akan muncul muncul halaman seperti ini, halaman login. Nah, di sini username-nya menggunakan email address, passwordnya nanti kita ketik di sini. Nah, ini bisa menggunakan cookies juga ya, remember me ini cookiesnya. Nah, kalau kalian mau tahu cookies itu apa, silahkan kalian search nanti di pemrograman web 1, saya rasa sudah dipelajari juga. Oke. Atau kalau misalnya kalian lupa passwordnya, klik forgot password. Nah, nanti di sini. Nah, ini kalau misalnya emailnya sudah aktif atau terintegrasi ke server internet. Nah, karena ini hanya di localhost, nah, kita tidak akan gunakan ini ya. Oke, atau register. Nah, kalau misalnya kita belum punya username dan password, kita daftarkan dulu. Nama kita siapa, emailnya apa, passwordnya apa, kemudian baru bisa di register. Oke, nah itu untuk mengecek apakah authentication-nya sudah aktif atau belum. Nah, berarti kalau sudah bisa tampil seperti yang tadi, itu artinya sudah aktif. Oke.
Nah, kemudian untuk langkah kedua, kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.